Selamat pagi, Shalom Bapak Ibu Saudara yang di atas dan di bawah. Puji Tuhan. Matius 26 ayat 30. Tuhan Yesus ketika malam dia akan masuk ke Taman Getsemani, Bukit Zaitun. Dia mengajak murid-muridnya menaikkan nyanyian pujian Bapak Ibu Saudara. Betapa luar biasanya kuasa dari puji-pujian Tuhan Yesus saja ajarkan dalam menghadapi segala keadaan. Naikkan puji-pujian bagi Tuhan. Kita akan naikkan pujian, sukacitaku penuh. Kita mengenang kembali korban Tuhan bagi kita semua. Kita ditebus, kita diselamatkan. Sukacitaku penuh, ku bermazmur bagimu, karena ku tahu ku telah ditebus oleh curahan darah-Mu. Bagimu, ku memuji nama-Mu, karena ku tahu ku berkemenangan oleh curahan darah-Mu. Darah-Mu Yesus, darah-Mu sucikan daku, darah-Mu Yesus bebaskanku, darah-Mu Yesus ubahkan daku, ku dijadikan baru. Darah-Mu Yesus, kita berdiri bersama-sama. Darah-Mu Yesus sucikan daku, darah-Mu Yesus bebaskanku, oh, darah-Mu Yesus ubahkan daku, ku dijadikan baru. Sukacitaku penuh, sukacitaku penuh, ku bermazmur bagimu, karena ku tahu ku telah ditebus oleh curahan darah-Mu. Ku menari bagimu, ku memuji nama-Mu, karena ku tahu ku berkemenangan oleh curahan darah-Mu. Darah Yesus Tuhan, darah-Mu Yesus sucikan daku. Sebab siapakah kami, orang yang penuh dengan kekurangan, kesalahan dan dosa. Darah-Mu Yesus bebaskan daku, ku dijadikan. Darah-Mu Yesus, oh, darah-Mu Yesus sucikan daku, darah-Mu Yesus bebaskanku, darah-Mu Yesus ubahkan daku, ku dijadikan
Bapa, musik darah Yesus. Darah-Mu Yesus sucikan daku. Darah-Mu Yesus bebaskan aku. Amin, haleluya. Darah-Mu Yesus ubahkan daku. Ku dijadikan. Bersama-sama musik kembali. Darah Yesus, oh darah-Mu Yesus sucikan segala dosa. Darah-Mu Yesus bebaskan kami. Darah-Mu Yesus ubahkan daku. Ku dijadikan baru. Ku dijadikan baru. Ku dijadikan baru. Sekali lagi, ku dijadikan baru. Ku dijadikan baru. Amin, haleluya. Tuhan Yesus, kami bersyukur karena pengorbanan-Mu kami peroleh hidup yang baru. Dan sungguh hidup yang kekal sampai kepada di sorga nanti. Tuhan, kami mengucap syukur karena pengorbanan-Mu. Engkau Allah yang begitu besar, Engkau Allah yang begitu ajaib. Engkau mengorbankan diri-Mu sendiri. Engkau menjadi manusia supaya kami ini Tuhan diselamatkan. Kami sungguh bersyukur boleh memperingati bersama akan pengorbanan Tuhan Yesus di salib. Sehingga kami nanti akan masuk dalam sakramen kudus-Mu, makan tubuh dan darah Yesus. Kami dipersekutukan, dipersatukan oleh karena kasih kebesaran-Mu yang luar biasa bagi hidup kami. Sebab itu kami pagi ini hendak bersuka-suka, beria-ria mengagungkan, mengelulukan Tuhan. Betapa besarnya Engkau. Terima kasih Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus kami semua percaya dan berdoa. Haleluya. Amin. Tetap berdiri Bapak Ibu. Ada satu pujian kita naikkan bagi Tuhan. Dia Tuhan yang besar. Kau Tuhan yang besar, ajaiblah kuasa-Mu. Kau Tuhan yang mulia, ajaiblah karya-Mu. Langit pun bersuka dan bumi bersorak, umat-Mu berseru, Tuhan, Tuhan itu Raja. Bagi-Mu segala kemuliaan dan segala kehormatan, sebab Kau Tuhan yang penuh kuasa. Bagi-Mu segala kemuliaan dan segala keagungan, segala puji syukur bagi Tuhan. Katakan Kau Tuhan, Kau Tuhan yang besar, haleluya. Kau Tuhan yang besar, ajaiblah kuasa-Mu. Kau Tuhan yang mulia, ajaiblah karya-Mu. Bumi bersuka, langit bersuka, dan bumi bersorak, umat-Mu berseru, Tuhan itu Raja. Amin. Bagi-Mu segala kemuliaan dan segala kehormatan, sebab Kau Tuhan yang penuh kuasa. Bagi-Mu segala kemuliaan dan segala keagungan, segala puji syukur bagi Tuhan. Haleluya. Kau Tuhan yang besar, ajaiblah kuasa-Mu. Kau Tuhan, yang mulia, ajaiblah karya-Mu. Langit pun bersuka
dan bumi bersorak, umatmu berseru. Tuhan itu Raja, amin. Bagimu segala kemuliaan dan segala kehormatan, segala Tuhan yang penuh kuasa. Bagimu segala kemuliaan dan segala keagungan, segala puji syukur bagi Tuhan. Segala puji syukur, segala puji syukur, segala puji syukur. Sekali lagi, segala puji syukur bagi Tuhan. Haleluya. Amin. Silakan duduk. Kita tetap dalam hadirat Tuhan. Dia Tuhan kita yang besar dan ajaib. Haleluya. Ajaib, sungguh ajaib. Kasih-Nya ajaib bagi kita. Percaya ada mujizat Tuhan dan selalu ada keajaiban. Ajaib, sungguh ajaib. Kasih Yesus bagiku. Ajaib, ajaib, sungguh ajaib. Anugerahnya dalam hidupku. Ajaib, sungguh ajaib. Kuasanya bagiku. Betapa heran ku menyaksikan perbuatannya yang ajaib. Ajaib, sungguh ajaib. Ajaib, sungguh ajaib. Kasih Yesus bagiku. Oh Yesus, ajaib, sungguh ajaib. Anugerahnya dalam hidupku. Ajaib, sungguh ajaib. Kawasannya bagiku. Betapa heran ku menyaksikan perbuatannya yang ajaib. Setiap hari, setiap hari ku menikmati berkat yang berlimpah. Sepanjang hidupku merasakan kebaikannya, kasih setianya. Ajaiblah Tuhan Yesusku, ajaib selamanya. Haleluya, ku puji namanya. Ajaib, sungguh ajaib. Kasih Yesus bagiku. Haleluya, ajaib, sungguh ajaib. Anugerahnya dalam hidupku. Ajaib, sungguh ajaib. Kuasanya bagiku. Betapa heran ku menyaksikan perbuatannya yang ajaib. Ajaib, sungguh ajaib. Ajaib, sungguh ajaib. Kasih Yesus bagiku. Kasih Yesus. Ajaib, sungguh ajaib. Anugerahnya dalam hidupku. Ajaib, sungguh ajaib. Kuasanya bagiku. Betapa heran ku menyaksikan perbuatannya yang ajaib. Setiap hari ku menikmati berkat yang berlimpah. Sepanjang hidupku merasakan kebaikannya, kasih setianya. Ajaiblah Tuhan Yesusku, ajaib selamanya. Haleluya, ku puji namanya. Ajaib, sungguh ajaib. Kasih Yesus bagiku. Ajaib, sungguh ajaib. Kuasanya dalam hidupku. Ajaib, sungguh ajaib. Kuasanya bagiku. Betapa heran ku menyaksikan perbuatannya yang ajaib. Betapa heran ku menyaksikan. Betapa heran. Sekali lagi.
Betapa heran ku menyaksikan perbuatannya yang ajaib. Haleluya. Amin. Haleluya. Kita selalu merasakan akan keajaiban Tuhan dalam setiap kehidupan kita. Baik hal yang kecil maupun yang besar, Tuhan perbuat ajaib. Haleluya. Dia lahir, dia mati, dia bangkit bagi kita. Dia mati untuk kami, dia bangkit bagi kami semua. Dia itu Tuhan kami, dia itu Allah kami, dia Raja di atas segala raja. Dia itu firman Tuhan, dia itu firman Allah yang turun ke bumi, yang jadi sama dengan manusia. Dia siapa? Yesus sobat kami. Amin. Dia Yesus Tuhan kami, Sang Penebus Juru Selamat. Dia lahir untuk kami, dia lahir untuk kami, dia mati untuk kami, dia bangkit bagi kami semua. Dia itu Tuhan kami, dia itu Allah kami, dia Raja di atas segala raja. Dia itu firman Allah, dia itu firman Allah yang turun ke bumi, dan jadi sama dengan manusia. Dia siapa? Yesus sobat kami. Oh ya, Yesus Tuhan kami. Mari kita berdiri bersama-sama. Dia lahir untuk kita, dia lahir untuk kami, dia mati untuk kami, dia bangkit bagi kami semua. Dia itu Tuhan kami, dia itu Allah kami, dia Raja di atas segala raja. Dia firman Tuhan menjadi manusia, yang turun ke bumi, yang jadi sama dengan manusia. Dia Yesus sobat kami, dia Yesus Tuhan kami, Sang Penebus Juru Selamat dunia. Dia Yesus, dia itu firman Allah yang turun ke bumi, yang jadi sama dengan manusia. Dia Yesus sobat kami, dia Yesus Tuhan kami, Sang Penebus Juru Selamat dunia. Sang Penebus Juru Selamat, Sang Penebus Juru Selamat dunia. Sekali lagi, dia penebus kita, Juru Selamat dunia. Amin. Haleluya. Dia selalu menghiasi hidup kita dengan kemurahan. Dia lebih dari apa yang kita pikirkan. Dia sangat baik, dia begitu baik. Mari kita siapkan hati kita untuk firman Tuhan. Kenaikan pujian ini, sungguh bersyukur kepada Tuhan. Selalu ada keajaiban. Haleluya. Kau hiasi kehidupanku dengan
kemurahan-Mu. Kau rancangkan masa depanku penuh dengan harapan. Aku ada saat ini, semuanya karena kasih-Mu. Amin. Aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan-Mu. Amin. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Engkau menghiasi kami anak-anak-Mu Tuhan dengan kemurahan. Kau hiasi kehidupanku dengan kemurahan-Mu. Kau rancangkan masa depanku penuh dengan harapan. Aku ada saat ini, semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat. Aku ada saat ini, semuanya karena kasih-Mu Tuhan. Aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Sekali lagi Kau hiasi kehidupanku. Saya mengundang Bapak Gembala untuk menyampaikan firman Tuhan bagi kita. Kau rancangkan masa depanku penuh dengan harapan. Amin. Aku ada saat ini, semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini, semua berkat
Ya Tuhan, terima kasih kalau kami ada, kalau kami hidup saat ini, semua berkat kemurahan-Mu. Hanya kemurahan Tuhan yang membuat kami berhasil. Dan hanya kemurahan Tuhan yang memberi kekuatan kami untuk terus eksis di tengah-tengah masalah persoalan yang silih berganti menerpa kehidupan kami. Semuanya karena kasih-Mu Bapa. Sekarang Tuhan, tiba saatnya kami ingin mendengar kebenaran firman-Mu. Sampaikan isi hati Tuhan buat kami. Kami siap mendengar, kami siap dibentuk menjadi anak-anak Tuhan yang tidak meleset tetapi berhasil mewarisi kerajaan-Mu. Terima kasih, kami berikan hati kami untuk firman-Mu yang paling baik dalam hidup kami. Dalam nama Yesus, semua yang percaya berkata, amin. Silakan duduk Bapak Ibu. Ya, senang sekali pagi ini saya masih diberi kesempatan oleh Tuhan Yesus untuk beribadah kepada saudara bersama-sama menikmati firman-Nya. Ya, usia saya hari ini ya sudah 75. Bulan depan 75, 15 Desember. Dan hari ini saya bersukacita karena saya berhasil melewati hari-hari pernikahan 51 tahun. Ya, itu memang tidak mudah. Perjalanan yang penuh masalah, persoalan liku, kadang-kadang tidak cocok, ya ribut. Tapi satu hal yang kami rindukan adalah kalau Tuhan sudah memberi yang terbaik, semua baik. Nah, Bapak Ibu, nanti ngomong terus tidak selesai-selesai ya. Tema kita masih sama sampai dengan akhir tahun ini. Apakah engkau ada di sana? Ya, ini tema yang sepele. Apakah engkau ada di sana? Kalau meninggal nanti, jangan-jangan kita tidak ada di sana. Nah, itu pertanyaan yang perlu kita jawab hari ini. Kepastian yang perlu kita jawab. Subtemanya adalah sukses. Ya, semua orang ingin sukses. Ada di antara saudara yang tidak ingin sukses. Kalau menikah ya sukses, usaha apapun kepengen sukses. Semua orang baik, besar, kecil, pelajar, mahasiswa, semua pengen sukses. Tapi sukses yang bagaimana? Itu pertanyaannya. Nah, bacaannya terambil dari kitab Pengkhotbah pasal 5 ayat 8 sampai dengan 20. Dan nats kita atau ayat perenungan kita pada ayat yang ke-9. Untuk bacaannya Pengkhotbah 5 ayat 8 sampai dengan 20 nanti dibaca di rumah ya. Jadi Bapak Ibu bisa berkesempatan membaca Alkitab. Kalau kita punya Alkitab, apalagi sekarang sudah ada di aplikasi HP, tinggal buka. Tidak pernah dibaca, selamanya Bapak Ibu tidak akan menjadi dewasa ketika kita mengikut Tuhan. Nah, saya akan merenungkan, membagi firman Tuhan ini pada ayat mas kita atau nats kita. Pengkhotbah 5 ayat 9 itu berkata, siapa mencintai uang? Hari ini siapa yang mencintai uang? Tidak ada. Orang ngandel Pak Usia, orang cinta duit, orang ngandel aku. Tapi firman Tuhan ini bukan kata-kata Pak Usia ya. Mengatakan Pengkhotbah 5 ayat 9, siapa mencintai uang
tidak akan puas dengan uang. Ya, penghasilannya 1 hari 1 juta kurang. Nah iso 10 juta. 10 juta kurang. Nah iso 100 juta. Ya. Dan siapa mencintai kekayaan tidak akan puas dengan penghasilannya. Ini pun sia-sia. Ya. Ini firman Tuhan jelas sekali. Jadi kalau kita mengejar uang atau kekayaan, kita tidak akan puas dalam hidup ini. Selalu kurang. Pepatah mengatakan, engkau nak wis dipatoki ya dalam kubur baru bisa diam. Apakah ini berarti Pak Hosea mengecilkan usaha? Enggak. Kita mengatakan kamu harus bekerja. Kalau tidak bekerja harus tidak usah makan. Yang menjadi persoalan adalah kata puas. Firman Tuhan mengajarkan apa? Aku belajar mencukupkan diri. Terimanya segitu, ya wis cukup. Terima kasih Tuhan. Aku ada saat ini semuanya karena kasih-Mu. Nah ini masalahnya adalah apa? Kata puas tadi. Kalau kita selamanya tidak pernah puas, ya kita tidak akan menemukan suatu sukses atau kebahagiaan. Nah Bapak Ibu yang saya kasihi, apakah yang saudara bayangkan ketika kita mendengar kata sukses? Pada umumnya banyak orang membayangkan sukses itu adalah sebuah keberhasilan atau keberuntungan dalam mencapai tujuan akhir hasil yang baik dan memuaskan. Banyak hartanya. Ya, banyak hartanya. Siapa yang tidak suka harta? Tidak ada. Ya, Pak Hosea orang suka harta. Oh, suka sekali. Ya. Karena dulu saya berangkat dari pengusaha percetakan, ya pasti punya mesin kecil pengen gede. Gede, nah bisa gede lagi. Web, ya mesin web. Yang bisa sekali cetak, masuk, selesai. Semua menginginkan seperti itu. Ya. Jadi tidak ada orang yang tidak senang harta. Ya itu gambarnya kalau punya emas kayak gitu, wah senangnya bukan main. Dieman-eman. Tapi satu hal kita lupa. Kalau kita meninggal, buat apa itu? Mas lantaan di kamarmu sampai tetangga saya itu ada sampai disimpan di bawah jubit. Biar tidak sampai dirampok. Untuk apa? Untuk apa? Kalau kita meninggal, kita tinggal semua. Tapi kalau masalah kecil, uang sampai bisa terjadi pembunuhan. Hanya karena uang, hanya karena harta. Jadi saya berpikir bahwa harta itu memang menarik. Saya sering ngomong dengan Bu Hosea, duit itu memang Allah kedua. Ya, Allah kedua. Rasa munafik Pak. Pak Hosea butuh duit, butuh. Siapa yang tidak butuh duit lu munafik. Cuma jangan menggunakan uang sebagai segalanya. Itu yang menjadi dosa ketika kita mencintai uang. Nah, semua baik, bisnis lancar, anak-anak semua berhasil, semua sehat, nggak ada yang sakit, itulah sukses menurut pikiran kita dan impian kita, gambaran kita. Betul?
Tidak dipungkiri, saya pun membayangkan seperti itu. Menurut kamus, ini sudah jelas menurut kamus besar bahasa Indonesia, sukses itu adalah keberhasilan dan keberuntungan. Itu sukses. Secara dunia betul. Itu sukses. Tapi ayat mas kita tadi kan, siapa mencintai uang tidak akan puas dengan uang. Itu menurut Alkitab. Kita tidak bisa ngomong, itu kan buat Pak Usia pendeta. Lah aku nara kerja pemangan. Nak tidak kerja keras sampai makan. Tidak mungkin dong. Jadi saya harus cari usaha untuk mendapatkan uang sebanyak-banyaknya. Bila mungkin 7 turunan selamat. Nah, itu sebabnya sampai uang saya lihat di YouTube koper-koperan di kamar, ora kanggo. Nggak ngerti mas dibuat apa. Nah Bapak Ibu, sekarang kita akan belajar pagi ini kunci sukses. Ya, kunci sukses itu apa? Ya, coba tolong Pak Arto bacakan Kolose pasal 3 ayat 1. Kolose 3 ayat 1. Karena itu, kalau kamu dibangkitkan bersama dengan Kristus, carilah perkara yang di atas, di mana Kristus ada, duduk di sebelah kanan Allah. Nah, ini kunci sukses. Karena itu, kalau kamu dibangkitkan bersama dengan Kristus, kita semua orang percaya mengaku Yesus Tuhan dan Juru Selamat. Kita dibangkitkan dalam kebangkitannya. Sekarang pikiran kita, carilah perkara yang di atas, di mana Kristus ada, duduk di sebelah kanan Allah. Ya kuwi Pak Usrea, Mbak Pak Harto, nah kita ini orang awam, pikir kene ya cosengli duit. Saudara dibangkitkan bersama dengan Kristus. Ini namanya saudara belum dibangkitkan dengan Kristus. Carilah kerajaan Allah dan kebenarannya, maka sekaliannya akan ditambahkan kepadamu. Ini bukan untuk pendeta, bukan untuk Pak Usia, untuk Bapak Ibu jemaat Tuhan. Carilah kerajaan Allah dan kebenarannya, maka sekaliannya akan ditambahkan kepadamu. Kalau kita mencari kerajaan Allah, pasti semua. Karena Amsal mengatakan apa? Berkat itu ada di atas kepala orang yang benar. Itu kata Amsal. Kita itu udah usah ngoyo. Bukan tidak bekerja loh ya, beda loh. Ngoyo dengan tidak bekerja itu beda. Dulu saya seperti itu. Tidak ada istilah malam. Maka sekarang saya kalau buat renungan seringnya malam. Karena sudah terbiasa dulu. Saya sukanya itu kerja malam. Tenang, semua baik. Pagi dibuat siang, siang dibuat malam. Ya bukan tidak berhasil. Saya bersyukur ketika anak saya itu berhasil. Ya, karena saya kerja keras. Bukan, saya tidak mengajarkan tidak usah bekerja keras loh. Bekerja, tapi Allah dalam segala aku belajar, kata Rasul Paulus, mencukupkan diri. Kalau memang bukan porsinya, ya sudah toh. Ngapain sampai mati-matian? Ya.
Kalau porsinya Pak Hosea jemaat GBI Nias, ya sudah kita terima toh. Mosok saya mengimpikan gereja-gereja yang besar, jemaatnya ribuan. Kan ya enggak. Tuhan itu beri menurut porsi kita. Karena Tuhan tahu kebutuhan kita. Jadi yang Tuhan kehendaki adalah pikirkanlah perkara yang di atas, bukan yang di bumi. Ini kunci sukses dari sudut pandang Alkitab. Dan saya tahu apa yang dari sudut pandang Alkitab, kebenaran, kuduskanlah mereka dalam kebenaran, kata Yohanes. Firman-Mu adalah kebenaran. Dan itu pasti benar. Pasti benar. Nah, lalu sekarang pertanyaannya yang menggelitik hari ini. Lalu pertanyaannya yang menggelitik pikiran kita. Apakah tujuan hidup kita? Apa cuma untuk makan? Ya, makan, tidur, makan, tidur. Duit dewe turah-turah laopo. Jak bagun. Istilahnya bahasa daerahnya. Jak bagun. Mangan turu. Lah saya ini mikir ya. Terus buat apa hidup ini? Nah, apakah tujuan hidup kita itu penting buat kita? Kalau kekayaan itu menjadi tujuan hidup kita, kalau kekayaan menjadi tujuan utama kita untuk bahagia atau sukses, tidak ada orang yang kekayaannya berlimpah-limpah bunuh diri. Itu gambarnya seorang miliarder yang bunuh diri. Namanya Adolf Merkel. Kisahnya menjadi pelajaran tentang dampak tragis dari kekayaan finansial yang dialami oleh figur-figur penting di seluruh bisnis, di seluruh dunia. Awal dari karir dan puncak kejayaannya. Dia sukses sebagai pengusaha, sebagai miliarder di Jerman. Tidak ada orang yang mengalahkan dia. Tapi ketika pasar keuangan menurun, dia putus asa dan dia bunuh diri. Jadi kalau kekayaan itu menjadi tujuan utama kita, kebahagiaan itu menjadi tujuan utama kita dengan kekayaan yang berlimpah-limpah, kenapa orang ini sampai bunuh diri? Kan kita perlu belajar. Ngapain? Uang ada, semua ada. Tidak perlu toh sampai dia putus asa. Kenapa harus putus asa? Cuma Tuhan yang kekasih, uang bukanlah segalanya. Ya. Dengan demikian kita tahu bahwa uang itu bukan segalanya. Amsal 4 ayat 23. Coba tolong Pak Harto baca. Amsal 4 ayat 23. Jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan. Ya. Jagalah hatimu. Hati kita itu loh dijaga. Dengan segala kewaspadaan. Karena kita hidup di tengah-tengah masyarakat yang banyak masalah. Sebab apa? Firman Tuhan mengatakan, karena dari situlah terpancar kehidupan. Kalau kita mau hidup, jagalah hati kita. Karena dari situlah terpancar kehidupan. Hati kita itu penting. Banyak sekali fakta
orang-orang kaya tersandung dalam berbagai kasus penipuan, korupsi dan sebagainya. Karena tidak bisa menjaga hatinya. Kurang. Persis kata ayat kita pagi ini. Orang yang mencintai uang, mencintai harta tidak akan puas dengan uang dan hartanya. Saya ngomong dari mimbar ini boleh direnungkan. Kalau saya salah, tolong saya diberitahu yang benar yang mana. Mungkin saya kurang benar. Jadi perlu dibenarkan pikiran saya ini. Jadi Bapak Ibu, sekian lama kita ikut Tuhan. Ya. Sekian lama dari sekolah minggu, ngajar sekolah minggu, khotbah kemana-mana, viral, pendeta X, luar biasa khotbahnya, viral, tumpang tangan pendeta X itu sembuh dalam nama Yesus, sembuh. Ya. Nah ini penting kita renungkan bahwa ternyata tidak membuat kita itu akan berhasil. Banyak sekali fakta orang-orang kaya tersandung dalam berbagai kasus penipuan. Penipuan merajalela sekarang. Saya sampai bingung ya. Spam sering masuk dalam HP saya. HP ibu saya juga pernah. Orang saya ditampani. Kui penipuan. Hari ini apa? Semata-mata karena mereka ingin memperoleh kekayaan dengan jalan pintas di luar anugerah Tuhan. Ya. Nah, mengapa kita tadi merenungkan satu hal yang penting? Kita perlu menjaga hati kita. Dan satu hal yang penting lagi adalah apakah tujuan hidup kita? Kita sudah merenungkan kunci sukses. Memikirkan perkara-perkara yang di atas. Ngapain? Saya bukan pendeta, Pak. Saya tidak akan khotbah. Saya butuh duit. Hidup sehari-hari ini duit, Pak. Duit. Tanpa duit orang tidak bisa hidup. Siapa bilang? Siapa bilang? Di tengah-tengah kapal Titanic yang menabrak gunung salju. Uang itu tidak berlaku ketika kapal itu hancur. Semua hartanya, kekayaan tidak bisa menyelamatkan dia. Dan mereka akhirnya mati semuanya. Kisah yang sangat tragis. Jadi Bapak Ibu mari kita pikirkan apakah tujuan hidup kita ini. Itu penting sekali memikirkan perkara-perkara yang di atas. Kunci sukses itu adalah pikirkanlah perkara-perkara yang di atas. Mengapa saya katakan kita harus memikirkan perkara-perkara yang di atas? Coba tolong Pak Harto baca Lukas pasal 10 ayat 20. Injil Lukas pasal 10 ayat 20. Namun demikian, janganlah bersukacita karena roh-roh itu takluk kepadamu, tetapi bersukacitalah karena namamu ada terdaftar di surga. Ya. Tetapi bersukacitalah karena namamu ada terdaftar di surga. Bukan pelayanan yang hebat, bukan saya tidak mau atau tidak suka pelayanan. Ya, saya tidak mengatakan tidak perlu pelayanan, bukan. Ini murid Tuhan yang 70 sudah diutus. Dalam nama Yesus, setan pergi. Dalam nama Yesus, orang sembuh. Luar biasa. Pelayanan kita ini masih ecek-ecek dibandingkan dengan murid-murid Tuhan.
Ketika mereka kembali lapor sama bosnya Tuhan Yesus. Wah Tuhan, demi namamu ada begini, demi namamu. Setan takut. Dan Tuhan jawab apa? Namun demikian, janganlah bersukacita karena roh-roh itu takluk padamu. Tetapi bersukacitalah karena namamu ada terdaftar di surga. Itu cukup. Itu namanya sukses yang tidak meleset. Sukses sejati. Kunci sukses itu. Bukan duit. Ya. Bukan salah ya. Kita banyak hartanya tidak salah. Saya tidak mengajarkan seperti itu. Tapi memikirkan yang di atas itu penting. Jadi Bapak Ibu, mari kita kembali tujuan kita semula beribadah pada Tuhan. Karena apa? Tuhan menjawab dengan jelas hal-hal yang penting bagi kita. Dalam Matius 7 ayat 22 dan 23. Tolong Pak Arto baca. Matius 7 ayat 22 dan 23. Pada hari terakhir, banyak orang akan berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, bukankah kami bernubuat demi namamu, dan mengusir setan demi namamu, dan mengadakan banyak mujizat demi namamu juga? Pada waktu itulah, aku akan berterus terang kepada mereka dan berkata, aku tidak pernah mengenal kamu. Enyahlah daripadaku, kamu sekalian pembuat kejahatan. Nah, ini bukan kata-kata Pak Hosea. Pada waktu itulah. Pada waktu itulah. Ketika kita menghadap tahta Allah yang terakhir. Yesus berkata dengan berterus terang kepada kita. Aku tidak pernah mengenal kamu. Loh, kita ini kan hopeng toh. Hopeng tahu ya. Wah sahabat Arab, aku tidak memanggilmu lagi hamba, kata Yesus. Tetapi sahabat, karena sahabat itu mengerti apa yang diperbuat oleh tuannya. Hamba tidak pernah memikirkan. Tapi kita ini pada prakteknya adalah hamba-hamba. Pokoknya aku pelayanan, pokoknya aku segini hebat. Dipakai Tuhan. Pada waktu itulah Yesus akan berkata terus terang, aku tidak pernah mengenal kamu. Nah, sampai Yesus ngomong demikian, kaget. Loh Tuhan, aku jadi gembala di GBI Nias itu sudah 23 tahun loh. Apa orang mau perhitungkan? Memang Tuhan memperhitungkan Abraham. Ya kata ayat. Dan Abraham diberkati dengan luar biasa. Saya ngerti benar bahwa hidup saya ini karena Tuhan. Aku ada saat ini. Yaitu karena Tuhan, karena kemurahan Tuhan. Tapi jangan sampai pada hari terakhir nanti, enyahlah daripadaku, kamu sekalian pembuat kejahatan. Ini motivasi. Motivasi kita itu apa? Memperhatikan perkara-perkara yang di atas atau motivasi untuk kepentingan diri sendiri. Wah viral, Pak Usia viral, tekan dindi korbai, melebu YouTube. Bukan itu. Ya. Jadi Bapak Ibu mari kita sadar kembali kepada tujuan kita semula berdasarkan kunci sukses. Supaya kita jangan sampai meleset. Kesimpulannya, ya, waktu berjalan terus, saya nanti khotbah terlalu panjang malah ngantuk ya. Firman Tuhan tidak pernah berhenti mengingatkan kita. Coba 1 Timotius 6 ayat 1 Pak. Pak Arto baca.
Semua orang yang menanggung beban perbudakan hendaknya menganggap Tuhan mereka layak mendapat segala penghormatan, agar nama Allah dan ajaran kita jangan dihujat orang. Nah, Bapak Ibu, inilah nasihat Alkitab. Supaya apa? Semua orang menanggung, semua bukan hanya pendeta, beban perbudakan. Kita ini adalah hamba-hamba Allah yang tidak berguna. Hendaknya menganggap Tuhan mereka, Allah kita itu, layak mendapat segala penghormatan. Jadi kalau kita melayani Tuhan, singer, pemberita, guru sekolah minggu, apapun pelayanan kita sampai dengan khotbah, itu adalah kehormatan untuk Tuhan. Supaya apa? Agar nama Allah dan ajaran kita itu jangan dihujat orang. Kondone. Gajah dibelangkoni. 1 Timotius 6 ayat 1 itu menasihatkan kita supaya nama Allah itu ditinggikan. Ini tujuan terakhir. Yang kedua, yang terakhir ini terakhir, benar-benar terakhir. Ya. Sudah hampir jam 8. Ya. Coba, sukses bukanlah tujuan akhir hidup. Karena semua yang ada di dunia ini hanyalah sementara. Coba Pak Harto baca Kolose 3 ayat 2. Kolose 3 ayat 2. Pikirkanlah perkara yang di atas, bukan yang di bumi. Ya. Ini nasihat terakhir firman Tuhan pagi ini. Pikirkanlah perkara yang di atas, bukan yang di bumi. Kalau kita melayani untuk Tuhan, pikirkan itu. Amin. Mari saya undang para pelayan perjamuan kudus untuk bisa tampil ke depan. Kita akan masuk dalam perjamuan kudus. Ya, mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih untuk firman-Mu. Kami bersyukur Engkau Allah yang sangat dan teramat baik, yang memberi kami kesempatan untuk beribadah pagi ini. Kami boleh memuji nama-Mu, boleh mendengar firman-Mu, bahkan bersekutu dalam tubuh dan darah Tuhan. Biarlah hidup kami diubahkan menjadi anak-anak Allah yang berkenan, mewarisi kerajaan-Mu yang kekal. Engkau ada di dalam kami, dan kami ada di dalam Tuhan. Dalam nama Yesus, kami sambut perjamuan kudus pagi ini. Amin. Kita akan nyanyikan karya terbesar, dan kita akan masuk dalam perjamuan kudus.
ternilai yang ku miliki dan ku hargai. Yesus Engkau ku kagumi. Kasih yang terindah, hati yang mulia, hanya ku temukan di dalam-Mu, Yesusku. Pujian dari hatiku selalu di setiap waktuku, tiada pernah berubah kasih-Mu. Karya terbesar dalam hidupku, pengorbananmu yang selamatkanku. Engkaulah harta yang tak ternilai yang ku miliki dan ku hargai. Yesus Engkau ku kagumi. Kasih yang terindah, Kasih yang terindah, hati yang mulia, hanya ku temukan di dalam-Mu, Yesusku. Pujian dari hatiku selalu di setiap waktu, tiada pernah berubah kasih-Mu. Karya terbesar dalam hidupku, pengorbananmu yang selamatkanku. Engkaulah harta yang tak ternilai yang ku miliki dan ku hargai. Yesus Engkau ku kagumi. karya terbesar Dalam hidupku, pengorbananmu yang selamatkanku. Engkaulah harta yang tak ternilai yang ku miliki dan ku hargai. Yesus Engkau ku kagumi. Yesus Engkau ku kagumi. sekali lagi, Yesus Engkau Yesus Engkau ku kagumi. Mungkin ada di antara saudara yang di bawah belum mendapatkan roti, yang ingin ikut perjamuan kudus semua sudah, yang di atas semua sudah, belum dapatkan anggur, semua sudah. Baik, kita akan makan roti dan anggur, tapi sebelumnya kita akan dengar dulu firman Tuhan mengatakan, sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu, telah aku terima dari Tuhan,
yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan, mengambil roti dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya, ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan, lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai ia datang. Nah Bapak Ibu, mari kita angkat roti dengan tangan kanan kita. Hari ini ada persekutuan yang indah dalam tubuh Kristus yang terpecah. Karena pengorbanannya, karyanya yang terbesar untuk menebus kita. Kita semua diselamatkan. Apakah saudara percaya? Roti yang ada di tangan kananmu adalah tubuh Kristus. Amin. Mari kita makan bersama. Dalam nama Yesus. Sekarang kita angkat cawan kita dengan tangan kita. Ada persekutuan yang indah dalam tubuh dan darah Kristus. Darahnya yang tertumpah di Golgota. Menyelamatkan kita dari segenap hukuman dosa. Percayakah Bapak Ibu? Anggur di tangan kananmu itu adalah darah Kristus. Amin. Mari kita minum bersama. Dalam nama Yesus kita minum bersama. Ya Tuhan, terima kasih untuk perjamuan kudus yang boleh kami lewati pagi ini. Engkau sangat baik dan teramat baik buat hidup kami. Siapakah kami? Seandainya Tuhan tidak menebus kami, kami akan terhilang untuk selama-lamanya. Tidak terselamatkan. Dan hukuman dosa adalah jatah kami. Tetapi karena kasih karunia Tuhan, kami diselamatkan. Itu bukan karena perbuatan baik kami. Engkau telah menebus kami, melayakkan kami menjadi anak-anak Allah. Dan Tuhan melayakkan surganya untuk hidup kami dalam kekekalan selama-lamanya. Terima kasih Bapak, itu adalah karya dan anugerah terbesar. Kami mengucap syukur setiap kali kami boleh makan dan minum roti dan anggur sebagai tubuh dan darah Tuhan. Untuk persekutuan yang terus-menerus berkesinambungan sampai Tuhan datang. Terima kasih Tuhan untuk semuanya. Dalam nama Yesus kami mengucap syukur dan sudah berdoa. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu. Saya kembalikan kepada Pak Lukman. Baik, puji Tuhan. Bapak Ibu, kita akan mempersiapkan persembahan kita, akan dijalankan. Sebelumnya kita masuk dalam doa untuk membawa persembahan kita kepada Tuhan. Sungguh bersyukur beroleh kasih karunia, keselamatan, dan firman-Mu dan perjamuan kudus pagi hari ini ya Tuhan. Kami selalu mengenang akan kasih-Mu yang besar yang sudah menyelamatkan kami. Sekarang tiba waktunya jemaat-Mu memberikan persembahannya, membawa ke rumah Tuhan sebagai ucapan syukur kami. Karena Tuhan selalu baik dalam hidup kami. Kau yang mencukupkan bahkan melimpahi kami dengan kemurahan-Mu.
kami mau memberikan sebagian dari berkat yang Tuhan percayakan. Biarlah hidup kami dipenuhkan berlimpah-limpah oleh berkat-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Kita naikkan pujian tadi. Yesus lahir untuk kami. Dia mati dan bangkit untuk kita semua. Sembahan Tuhan akan dijalankan. Dia lahir untuk kami. Dia mati untuk kami. Dia bangkit bagi kami semua. Dia itu Tuhan kami, Dia itu Allah kami, Dia Raja di atas segala raja. Dia itu firman Allah yang turun ke bumi, yang jadi sama dengan manusia. Dia Yesus sobat kami, Dia Yesus Tuhan kami, Sang Penebus Juru Selamat dunia. Dia lahir untuk kita, Dia mati untuk kami, Dia bangkit bagi kami semua. Dia itu Tuhan kami, Dia itu Allah kami, Dia Raja di atas segala raja. Dia firman Allah, Dia itu firman Allah yang turun ke bumi, yang jadi sama dengan manusia. Dia Yesus sobat kami, Dia Yesus Tuhan kami, Sang Penebus Juru Selamat. Mari kita berdiri bersama-sama. Dia itu firman Allah yang turun ke bumi. Saya serahkan jadi sama dengan manusia. Dia Yesus sobat kami, Dia Yesus Tuhan kami, Sang Penebus Juru Selamat dunia. Sang Penebus Juru Selamat dunia. Sekali lagi, Sang Penebus Juru Selamat dunia. Amin. Kita tetap berdiri untuk pengakuan iman Gereja Bethel Indonesia. 1, 2, 3. Aku percaya bahwa Alkitab adalah firman Allah. Allah yang Esa itu Tritunggal adanya. Yesus yang lahir, mati, bangkit, naik ke surga adalah Juru Selamat, pengantara kita dan Raja segala raja. Manusia berdosa harus bertobat dan beriman agar diampuni dan dibenarkan dan dilahirkan baru. Lalu dibaptis secara selam dan hidup suci. Bahasa roh adalah tanda awal baptisan Roh Kudus. Gereja melakukan perjamuan kudus dan meyakini kesembuhan ilahi. Tuhan Yesus akan datang kembali. Ada kebangkitan tubuh, kerajaan 1000 tahun, hukuman kekal dan hidup kekal. Amin. Saya serahkan pada Bapak Gembala untuk memberi doa berkat. Mari Bapak Ibu, kita akan akhiri ibadah kita. Ya Tuhan, kami bersyukur untuk ibadah yang Tuhan sudah berkati. Baik lewat pujian, pemberitaan firman-Mu, persekutuan dalam tubuh dan darah Tuhan, dan acara apapun yang kami persembahkan pagi ini lewat ibadah pagi, kami tahu memberkati kami semua. Berkati jemaat-Mu, Tuhan memperhitungkan
tangan-tangan yang sudah memberikan persembahan buat pelayanan Tuhan di tempat ini. Kami tahu Tuhan akan memberkati, membuat berhasil apa saja yang dikerjakan. Berkati rumah tangga kami, komunitas kami, bangsa, dan suku-suku bangsa di seluruh tanah air. Supaya mereka boleh bertobat dan mengenal hanya Engkaulah Allah, satu-satunya yang menjadi Tuhan dan Juru Selamat, yang menyelamatkan kami dari hukuman dosa. Terima kasih Tuhan, itulah rencana Tuhan semula menjadikan kami manusia-manusia di dalam Tuhan. Sekarang Bapak Ibu, angkatlah kedua tanganmu, terimalah berkat Tuhan pagi hari, pulanglah dalam kasih damai sejahtera Allah. Kasih Allah Bapa, pengorbanan Yesus Kristus Tuhan di Golgota untuk melayakan kita menjadi anak-anak Allah dalam dimensi waktu tanpa batas. Kita ditebus, diselamatkan dalam anugerahnya. Dan persekutuannya yang intim melalui rohnya yang kudus terus menyertai memberkati engkau dimanapun engkau berada. Tuhan membuat engkau berhasil dan diberkati. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan kasih karunia-Nya. Dan hari ini Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu untuk memberikan damai sejahtera Allah hari ini, esok, sampai Maranatha. Yesus datang kembali. Yang percaya di dalam Yesus berkata, Amin. Kami memuji kebesaran. Memuji kebesaran, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan, ajaib Selamat pulang Bapak Ibu, Tuhan memberkati. Sampai berjumpa di hari dan kesempatan yang lain.